Assalamualaikum, balik lagi di channel Manhwa Komik. Ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Sebelum dimulai ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Kucing lava pun berkata kalau semuanya berjalan dengan sempurna. Terlihat suatu barang yang dibawa oleh seseorang. Panitia itu pun meminta maaf kepada Choi karena telah membiarkan orang asing masuk tanpa pemeriksaan yang benar, dan Choi pun memaafkan panitia tersebut. Panitia itu ingin bicara dengan Choi tentang seni bela diri. Terlihat dua panitia itu sedang menjaga ruangan. Di dalam terdapat Choi dan Odaigon yang begitu santai. Choi pun bertanya kepada seorang itu, kenapa kau mulai mempelajari seni bela diri? Choi pun menjawab yang ditanyakan oleh orang itu, karena pertanyaan tersebut tidak terlalu sensitif. Tibalah seseorang yang datang ke hadapan Choi, ingin menjawab pertanyaan langsung yang diberikan oleh Choi. Seseorang itu berpakaian seperti seorang seniman bela diri dari Cina. Choi menjawab bahwa Sekte Manhwa, bukankah itu adalah klan terkenal di Cina sekitar 30 tahun yang lalu? Orang itu pun menjawab bahwa yang dikatakan Choi itu benar, dan Choi menanyakan kepada orang itu apakah ia Li Xiaowan. Terlihat semua orang yang berada di situ pun kebingungan. Choi pun terlihat ingin meminta tanda tangan kepada orang itu. Choi menanyakan kepada orang yang berjas itu apakah tidak boleh mendapatkan tanda tangannya. Orang berjas itu pun membolehkan mendapatkan tanda tangan sebanyak yang Choi mau. Choi pun senang karena telah menunggu 10.000 tahun untuk bertemu dengannya dan mendapatkan tanda tangannya. Choi juga menawarkan apakah mempunyai permintaan sesuatu pada Choi. Orang itu menjawab bahwa ingin belajar seni bela diri dari Choi. Cina memperlakukan hunter manapun yang menolak bersumpah setia pada mereka tanpa ampun. Banyak hunter pergi meninggalkan Cina menggunakan Great Invasion. Selagi mereka memutuskan dalam hati kalau mereka suatu hari nanti akan kembali, itu semua tidak mudah untuk dicapai. Sudah terlambat untuk kami mempelajari sihir. Kami harus melihat segalanya sampai akhir dengan seni bela diri. Dan kemudian Choi pun muncul. Para tetua yang pergi untuk melihat pertarungan itu, melihat pertarungan Choi dan meragukan apa yang mereka lihat sendiri. Orang itu berpikir bahwa Choi adalah seorang seniman bela diri paling kuat yang ku ketahui. Orang-orang itu pun heran dengan kekuatan Choi tersebut. Apakah itu adalah konstelasi yang dianugerahkan kepada Choi? Choi menjawab bahwa konstelasi tidak benar-benar membantuku dalam berlatih seni bela diri. Kucing lava pun berkata, beritahu mereka kalau itu benar. Bahkan jika bukan itu kenyataannya, itulah caramu untuk merekrut mereka. Sesuatu avatar bagus untuk dianggap relevan dengan seni bela diri. Choi pun berkata bahwa itu pun cukup membantu. Jumlah kepercayaan yang ditunjukkan kepada Choi pun telah meningkat, dan kekuatan kehidupan Choi pun juga telah meningkat. Choi masih heran, apa ini juga cara bagaimana konstelasi lain mendapatkan kekuatan? Kucing lava berkata, sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah. Orang itu menjawab bahwa belajar dari Choi tidak secara gratis, dan orang itu menawarkan kesetiaan penuh kami sebagai imbalannya. Choi tidak membutuhkan sesuatu seperti itu. Penawaran itu terlalu mendadak. Bolehkah aku minta waktu untuk memikirkannya sebelum aku memberikan jawaban padamu? Orang-orang itu pun menunggu jawaban Choi dengan senang hati. Terlihat gedung Huang. Wanita itu berkata kepada Choi bahwa Huang sudah menunggu Choi datang kepadanya. Huang hanya mengatakan sesuatu, apakah Choi sudah bisa beradaptasi
dengan baik di klan Ikaros. Choi menjawab bahwa di satu sisi Choi sudah bisa beradaptasi dengan klan itu, bahwa banyak sekali orang aneh yang terdapat di klan itu. Huang pun berpikir juga bahwa Choi termasuk tidak normal. Apakah Choi sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Huang, membuat Choi merasa tersindir. Huang menjawab bahwa itu hanya bercanda saja. Huang menyadari apakah Choi menggunakan konstelasi untuk membaca pikiran Huang itu. Choi menjawab, ekspresi Huang terlihat jelas dari wajah Huang, jadi tidak perlu melakukan itu. Choi langsung menanyakan kepada Huang, apakah mengingat sekte Monhua. Huang masih ingat bukankah mereka adalah klan seni bela diri dari Cina dari puluhan tahun yang lalu. Mereka mungkin dihancurkan oleh gelombang pertama kekacauan yang terjadi di Cina pada saat Great Invasion, dan hancur kedua kalinya saat Li Xiaowan memanipulasi rank miliknya. Choi mengatakan bahwa ia sudah bertemu dengannya di sini. Huang berpikir mereka sudah bubar atau mati karena tidak ada kabar tentang mereka. Choi pun meremehkan Huang karena sebagai pemilik kota ini, kemampuan mengumpulkan informasimu tidak sehebat itu. Huang memperlihatkan banyaknya informasi yang diterimanya setiap hari. Jadi Huang tidak hanya satu laporan saja. Choi meminta maaf karena sudah berkata seperti itu. Choi mengakui bahwa ia hebat, jadi tolong berhenti menyatakan kebohongan yang membosankan. Bagaimanapun juga, kalau kau membutuhkan mereka untuk apapun, itu minta mereka untuk melakukannya. Kalau tidak, usir saja mereka. Choi dan Warrior of Madness pun akan melakukan pertarungan konstelasi juga. Mereka pun tidak tahu kalau Choi seorang konstelasi dan Choi sendiri yang akan bertarung di pertarungan itu. Huang sedikit khawatir dengan Choi, tapi karena Choi yang bertarung sendiri, kemungkinan besar Choi akan menang. Keesokan harinya, Unified Training Master telah menerima permintaan pertarungan konstelasi yang diajukan oleh Warrior of Madness. Event pertarungan konstelasi ini akan diadakan secara adil. Unified Training Master telah menyarankan pertarungan 1 lawan 1. Avatar dari Unified Training Master yang akan dikirim adalah Choi. Warrior of Madness telah mengumumkan pertarungan konstelasi kepada konstelasi lain. Para penonton bersorak. Terlihat Warrior of Madness itu berada di atas Choi dengan aura-aura yang begitu merah. Terlihat para monster lain sedang berlari menangkap kancil tersebut. Dan monster itu mempersembahkan darah hewan itu kepada sang warrior. Choi pun melihat itu sangat menjijikan, sampai-sampai Choi tidak ingin memenangkannya. Salesman berkata, tempat itu adalah sebuah wilayah yang hanya bisa dimiliki oleh konstelasi Hekreng ke atas. Choi berpikir tidak mempunyai sesuatu untuk dipertaruhkan. Kalau Choi ingin menyeimbangkan taruhannya, maka aku harus mempertaruhkan semua yang kumiliki. Unified Training Master mempertaruhkan Cardinal untuk pertarungan konstelasi. Kedua konstelasi itu pun sudah setuju. Kontrak pun sudah dibuat. Jika ada yang kalah dalam pertarungan konstelasi ini, kekuatan kehidupan mereka akan melemah secara drastis. Kucing lava berkata, yang perlu Choi lakukan hanyalah menang. Terlihat pancaran cahaya kuning yang begitu terang. Sesuatu monster terdapat di hadapan Choi. Monster itu pun sangat besar dan menyeramkan, seperti seorang Balmond, dan ia bernama Agrakata. Dengan gigi yang tajam dan senjata yang dibawa monster itu cukup mengerikan. Choi pun sudah siap menghadapi monster tersebut dengan seni bela dirinya. Terlihat 3 bola yang begitu bersinar, terdapat wajah-wajah monster. Warrior of Madness pun menyadari bahwa Choi cukup kuat dari perkiraannya, tak kusangka. Tapi Warrior of Madness berpikir bahwa seorang konstelasi, Choi tidak akan mampu melawan monster itu dan akan kalah. Warrior of Madness itu menyuruh Agrata menyingkirkan Choi
dan injak-injak mayatnya. Ia menyuruh menunjukkan pada konstelasi lain yang sedang menonton betapa kuatnya diriku dan betapa kuatnya otoritasku. Di luar Abyas, di wilayah kardinal, terlihat sebuah tengkorak yang sedang berendam. Aku telah hancur saat aku kalah dari Unified Training Master, dan dia tidak meminta mengambil alih para avatarku ataupun wilayahku. Sebenarnya dia cukup murah hati. Ia berpikir mungkin ia salah paham dengan Unified Training Master. Jika Unified Training Master kalah, Anda akan menjadi avatar Warrior of Madness. Monster itu pun terkejut apa yang sedang terjadi di luar sana. Monster itu pun bertanya kepada Choi apa yang terjadi. Choi seharusnya memanggil kami agar kami dapat bertarung untuk Choi. Monster itu juga akan meminjamkan pada Choi avatarnya. Choi berpikir, apakah benar aku telah melupakan mereka dan aku tidak bisa meminjamkan avatarmu karena aku tidak mempercayai mereka. Monster itu tidak perlu khawatir, Choi akan memenangkan pertarungan itu. Monster itu berkata bahwa ia akan menderita jika menjadi bawahan Warrior of Madness. Para monster itu memohon kepada Choi bahwa harus memenangkan pertarungan tersebut. Sampai di sini dulu videonya. Next video admin bakal lanjutin ceritanya. Jangan lupa subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Assalamualaikum.